Alhamdulillah Ar-Rahimir Rahman Al-Qadimil Ihsan Anzalal Quran fi syahri Ramadan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidu bani Adnan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsan min yaumina hadha ila yaumil malikid dayyan. Amma ba'du, fa usikum wa nafsiya bitaqwallah. Ittaqullaha innallaha ma'al muttaqin. Yang mulia para habaib, keluarga besar zuriat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya Al-Habib Ali bin Abdullah Al-Idrus dan para habaib yang lain. Yang mulia para alim ulama, para guru-guru agama, pewaris ilmu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya Al-Ustadz Guru Ilham Humaidi, Guru Komaruddin, Guru Ahmad Mubarak, Guru Kiai Haji Darqutni, dan para guru-guru yang lain. Para hadirin kaum muslimin dan kaum muslimat jamaah Masjid Sabilal Muhtadin dalam rangka acara Nuzulul Quran yang dimuliakan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita wajib bersyukur atas nikmat Allah. Salawat dan salam hanya kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Quran, yang disebutkan oleh Allah hudan linnas, petunjuk bagi seluruh manusia. Al-Quran bukan hanya petunjuk gasan kita orang Islam aja, tapi Al-Quran ternyata adalah petunjuk bagi seluruh umat manusia. Nang Islamkah, nang kadakah, semuanyaan jika hakun mempelajari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan isyarat-isyarat yang indah di dalam Al-Quran. Al-Quran diturunkan bulan Ramadan, kemudian petunjuk bagi manusia-manusia, lalu kemudian ada petunjuk yang khusus. Petunjuk yang khususnya hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ternyata Al-Quran itu menerangkan petunjuk itu apa. Kemudian Al-Quran itu juga sebagai filter untuk membedakan mana hak dan mana yang batil. Kita bersyukur kepada Allah, kita diturunkan pada kita dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Quran. Kita kan gelarnya Ahlul Quran. Nabi kan menyebutkan fa'autiru ya ahlal Quran, wahai ahli Al-Quran, sholat witirlah kalian. Oleh karena itu kita mendapat gelar sebagai Ahlul Quran. Mudah-mudahan kita hafal Quran, amin. Ulun hafal Quran 30 juz Al-Quran. Hafal kalau pian hafal juga kalau bertahan. Alhamdulillah, mudah-mudahan kedepannya juga sampai hafal 30 juz, amin ya rabbal alamin. Tapi yang juga kita perlu perhatikan adalah keadaan kita bangsa Indonesia. Kita tarik ulur ke belakang. Dulu Indonesia ini belum ada agama Islam. Lalu kemudian masuk para wali-wali songo, kemudian mengajarkan agama Islam. Lalu orang Indonesia mengenal Al-Quran. Lalu kemudian muncul tokoh-tokoh orang bahari, di antaranya ulama Nusantara yang juga masyhur, bahkan disebut sebagai mujaddid, adalah yaitu Asy-Syaikh Maulana Muhammad Arsyad Al-Banjari radhiyallahu an, yang mana
kitab karangan Sidin ngarannya dipakai di masjid ini, yaitu kitab Sabilal Muhtadin. Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari setelah menyelesaikan studi dan belajarnya di Mekah 30 tahun, datang ke Banua, kemudian mengajarkan dasar-dasar agama yang berakidahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah kita perhatikan malam ini, termasuk alhamdulillah kita gembira dan senang, yaitu dengan adanya Bapak Gubernur kita, yaitu Paman Birin. Jadi ulun kemanakan pian pamanai. Mudah-mudahan kita diperhatikan oleh paman kita, amin. Jadi Paman Birin hadir, bahkan Sidin umpat acara bahatam Al-Quran, fasih lagi, fasih. Rupanya Sidin bahari melajari mengaji juga kira-kira sokok. Paman Birin, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sobirin, amin ya rabbal alamin. Jadi Datu Kalampayan melajari kepada kita, dan itu sudah berlangsung 200 tahun, 300 tahun, generasi ke generasi. Anak-anak beliau, cucu beliau, murid-murid beliau dan lain sebagainya. Di antara adat istiadat kita adalah bahatam Al-Quran yang tadi kita laksanakan. Adat istiadat kita baca maulid Nabi, adat istiadat kita baca burdah, walaupun bahari orang bahari nyambatnya gurdah. Ayo kita begurdahan jar. Orang bahari kan asal sambat aja ya Allah, padahal maksudnya burdah. Kemudian ada lagi dalailul khairat, orang bahari nyambat drail. Ayo baca drail jar, padahal dalail. Ini kan sudah dilaksanakan berabad-abad. Jadi ini merupakan adah muhakamah, dan mereka orang bahari itu alim-alim. Mereka menyuruh anak buah, murid, cucu gawin ini, nah sudah dipikirkan oleh mereka itu dalilnya apa, kemudian dasarnya apa. Oleh karena itu jangan sampai itu terubah, jangan sampai kita mengikuti yang pendapat-pendapat yang lain. Tidak mustahil acara seperti ini bisa lenyap kalau kita lengah, kalau kita tidak peka, kalau kita tidak hati-hati. Sekarang banyak yang mengkafirkan, banyak yang membid'ahkan, banyak yang memusyrikkan dan lain sebagainya. Jangan umpat-umpat tentang kayak itu. 200-300 tahun sudah banjar aman. Coba kita baca sebuah kisah kampung yang sangat indah di dalam Al-Quran. Laqad kana lisaba'in fi maskanihim ayah, jannatani an yaminin wa shimal, kulu min rizki rabbikum washkurulah, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri Saba bahari itu adalah negeri percontohan. Setiap jalan-jalan yang ada di kampung itu, sebelah kanannya ada kebun, di sebelah kirinya ada kebun. Kebunnya subur. Sampai-sampai disebutkan kalau ada orang nang melimpas bawa keranjang, kada usah memutik, guguran saurangan buah-buahnya. Dan apabila buah-buahan itu gugur, seminggu kada buruk. Kenapa? Tidak ada kuman, tidak ada corona, tidak ada penyakit di zaman itu. Begitu hebatnya kampung ini. Coba kita pelajari Indonesia di zaman-zaman bahari. Indonesia mirip, bahkan sekarang pun juga mirip, tapi nanti belakangnya lain, mirip dengan negeri Saba. Kenapa? Kita subur. Indonesia penuh dengan kemakmuran. Ujar orang bahari, tungkat dihamputakan tumbuh menjadi pohon. Itu Indonesia. Ujar orang bahari, mereka menyangka lautan padahal kolam susu. Pak Birin kira-kira tahu urusan. Disangka orang lautan padahal kolam susu. Maksudnya apa? Kita ini mempunyai kekayaan, mempunyai kemakmuran. Negeri Indonesia Masya Allah, negeri yang kuat. Kenapa? Karena mereka bertakwa kepada Allah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tapi bagaimana sejarah kampung Saba?
summa a'radu, kemudian mereka berpaling. Tatkala mereka dalam puncak kesuksesan, mereka lupa kepada Allah. Ada sekelompok orang yang maharu-haru membawai nang lain, jangan umpat situnya, umpat sini aja, ba apanya bengalih-ngalih nang itu, baik nang ini aja, ba apa sumbahyang itu mengalih aja, baik kada usah sumbahyangin dan lain sebagainya. Apa yang terjadi? Fa arsalna alaihim sailal arimi fabaddalnahum bi jannatayhim jannataini zawatai uqlin khamtin wa azilin wa syai'in min sidrin qalil. Kemudian kami kirim banjir. Maaf, saya tidak mengatakan kemana-kemana, yang jelas itu Al-Quran yang ngomong banjir. Banjirnya ngarannya banjir arim, banjir arim ngarannya. Dikirim sama Allah Ta'ala banjir, akhirnya yang tadinya subur menjadi gersang, kemudian yang tadinya pohon-pohonnya mengeluarkan buah-buahan yang manis menjadi pohon-pohon yang penuh dengan duri, dan kalaupun ada buahnya pahit. Kenapa? Ini sebuah pelajaran. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Tampak kerusakan di muka bumi, di lautan, di daratan, karena ulah tangan manusia. Apakah tambang batu bara? Bukan. Apakah pembebasan hutan? Tidak. Tapi dosa. Dosa-dosa yang dilakukan akan mendatangkan bala. Dosa-dosa yang dilakukan akan mendatangkan bencana. Dosa-dosa yang dilakukan akan menjadikan musibah. Apabila Allah menghendaki suatu kampung itu hancur, apa kata Allah? Amarna mutrafiha. Kami perintahkan pejabat-pejabatnya, fafasaku fiha, berbuat perbuatan zalim dan fasik. Fahaqqa 'alaihal gaul, lalu kemudian turun ketetapan kami untuk diadab. Fadammarnaha tadmira, kemudian kami binasakan kampung itu. Penyebab terjadinya binasa, penyebab terjadinya bala bencana, dosa. Kalau dalam Al-Quran, dalam qiraah yang lain, fa'amarna, bukan fa'amarna, fa'amarna mutrafiha. Kami angkat pejabat-pejabat zalim, pejabat-pejabat yang bertangan besi, pejabat-pejabat yang membunguli rakyat, pejabat-pejabat yang mengambil keuntungan pribadi. Tatkala orang-orang itu terangkat, turun azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya malam ini insya Allah akhir daripada acara kita berdoa khusus buat pejabat. Mudah-mudahan pejabat menjadi orang soleh, amin. Mudah-mudahan pejabat kita takwa kepada Allah, amin. Kalau kadang ngeri, tunggu banjir susulan, tunggu gempa bumi susulan, tunggu letusan gunung susulan. Karena apa? Karena dosa. Kita mempunyai kewajiban untuk saling menasihati satu sama lain. Al-Quran sebagai pedoman kita, buka, pelajari. Ternyata ceritanya ajaib. Sudah ada contohnya. Negeri Sabak makmur, lalu kemudian berubah menjadi kezaliman, hancur. Indonesia makmur, amin. Mudah-mudahan jangan hancur, amin. Mudah-mudahan Indonesia dijaga oleh Allah. Apa yang telah diletakkan oleh para wali-wali songo, tokoh-tokoh urang bahari, diantaranya Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, pegang kuat-kuat. Maulid jangan ditinggal, Daliul Khairat gawi, burdah lakukan. Kalau memang harus jaga jarak, jaga jarak. Harus pakai masker, silahkan, tidak apa-apa. Mudah-mudahan acara-acara yang membawa berkah seperti itu tambah ramai, amin. Tambah banyak, termasuk diantaranya haul. Saya mendengar ada haul malam ini, haul guru kita Kiai Haji Ahmad Zuhdian Nur, Allah yarhamuh. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejak langkah beliau, amin ya rabbal alamin. Supaya kita punya hubungan dengan beliau, punya hubungan yang erat sampai bersambung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'ammarna, kami angkat pejabat-pejabat zalim,
Atau fa'amarna, kami perintahkan pejabat-pejabatnya untuk berbuat zalim. Saudara-saudaraku, kenapa saya mengkhususkan pejabat? Karena di higa saya ada paman Birin. Mudah-mudahan beliau menjadi pejabat yang soleh, amin. Mudah-mudahan kalaupun memang beliau diangkat kembali, mudah-mudahan jadi pejabat yang takwa kepada Allah, amin. Yang tentunya majelis kita jalan terus. Kemudian apalagi masjid jalan insyaallah, dan semuanya tetap dijalankan. Jangan ada hal-hal yang dirubah dalam masyarakat kita. Kita sudah enak, kita sudah nyaman. Kata Habib Abdullah Ahdad, nahnu fi rauhatin wa raha wa huburin wastiraha, ni'matul Islam a'la ni'matin halat bisaha. Kita dalam keadaan tenang, senang, ibadat berjalan dengan bagus, syiar berjalan dengan rapi dan lain sebagainya. Maka mudah-mudahan ini terus berjalan dan tambah makmur, amin ya rabbal alamin. Sebab kalau ada penggantian pengaruh-pengaruh yang lain itu sangat berbahaya, terutama di zaman-zaman sekarang ini dengan publikasi, propaganda dan lain sebagainya. Banyak nang tak umpat. Perhatikan, ikuti orang-orang bahari, gawi sebagaimana yang mereka gawi. Habib Ali Habsyi mengatakan, wa mimma yasurrul qalba minni luzumukum tariqata abai wa ahli wa ajdadi. Di antara sesuatu yang paling menggembirakan saya adalah kalian ini tetap mengikuti jejak langkah orang tuaku, datuku dan kaiku sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan majelis kita diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan Allah taala jadikan pejabat-pejabat kita pejabat yang salihin, yang takwa kepada Allah, yang maksiat taubat kepada Allah, yang salah bertobat kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Kemudian para ulama-ulama kita mudah-mudahan dijadikan ulama-ulama yang bisa bersinergi, bekerja sama dengan baik dengan para umara-umara kita, sehingga menjadikan negeri kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, amin 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 ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wa baraka wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih banyak. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.